Peristiwa pembunuhan seorang perempuan yang jenazahnya dimasukkan ke dalam koper terjadi di salah satu indekos di kawasan Kute, Badung, Bali. Halo, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Belum usai kengerian kasus penemuan koper berisi jasad wanita di Cikarang. Kini masyarakat kembali digemparkan dengan kabar serupa, yakni kembali ditemukannya sebuah koper berisi mayat, hanya saja kali ini di wilayah Badung, Bali. Yuk, kita ke kisah kasusnya. Amrin Al-Rashid Pane berusia 20 tahun. Adalah seorang pemuda asal lingkungan Jonggol-Jae, Kelurahan Arse Nauli, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang baru setahun tinggal di Bali dan bekerja di salah satu supermarket di daerah Kute, Bali. Meskipun di Bali ada kerabatnya, Amrin sehari-hari lebih memilih tinggal sendiri di sebuah tempat kos. 1 bulan terakhir ia tinggal di sebuah indekos di Jalan Bhinneka Jati Jaya, nomor 15 Kute, Badung, Bali. Tepatnya di lantai 2 kamar pojok paling utara. Di lantai 1 kos itu ada 6 kamar, sedangkan di lantai 2 kebetulan sedang direnovasi. Hanya kamar pojok utara saja yang berpenghuni yang tak lain ditempati oleh Amrin ini. Hidup yang masih melajang membuat Amrin sering merasa kesepian. Untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, pria muda berusia 20 tahun itu terkadang sengaja memesan jasa esek-esek dari sebuah aplikasi online. Kamis 2 Mei 2024, Amrin lagi-lagi melakukan nego dengan seorang wanita di aplikasi micet. Setelah nego harga disepakatilah, tarif Rp500.000 untuk sekali kencan. Seorang wanita bernama Rianti Agnesia, berusia 23 tahun, menyetujui ajakan cocok tanam yang ditawarkan oleh Amrin. Rianti Agnesia adalah wanita asal Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sebenarnya baru tiba di Bali. Statusnya sedang dalam proses perceraian dan memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut. Ia datang seorang diri ke Bali dengan berpamitan pada keluarga bahwa kepergiannya ke Bali untuk bekerja. Namun keluarga Rianti sendiri sebenarnya tidak tahu apa pekerjaan yang dimaksud oleh wanita itu. Dari kabar yang beredar, konon sejak di kampung, wanita cantik ini memang kerap terima job esek-esek tanpa setahu suaminya. Hingga beberapa hari lalu ia nekat berangkat ke Bali dengan cara dibelikan tiket oleh teman-temannya yang sudah lebih dulu tinggal di Bali. Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Rianti Agnesia berangkat ke Bali dengan pesawat. Setibanya di Bali, ia kemudian tinggal di tempat kos temannya di wilayah Pemongan, Denpasar Selatan. Baru sehari berada di Pulau Dewata. Rupanya tanpa setahu temannya, Rianti sudah ketiban job. Tawaran kencan pertama setelah tiba di Pulau Dewata itu tak lain dari Amrin Al-Rashid Pane, seorang pria muda berusia 20 tahun. Jumat dini hari 3 Mei 2024, Rianti ini tiba di tempat kos yang beralamat di Jalan Bhinneka Jati Jaya 9, nomor 15 Kute, Badung, Bali, dengan menaiki ojek online. Setelah masuk kamar yang ditempati Amrin di lantai 2, lalu keduanya pun basa-basi sebentar, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Tak lama setelah itu kedua orang berlainan jenis itu pun segera melakukan hajat mereka untuk bercocok tanam. Sekitar setengah jam kemudian, setelah waktu yang disepakati habis, Amrin pun memberikan uang senilai Rp500.000 sesuai kesepakatan mereka. Namun entah kenapa, Rianti ternyata meminta uang lebih, yakni Rp1.000.000 kepada Amrin. Amrin yang merasa sudah sesuai yang disepakati pun tidak terima, tapi wanita cantik itu mengancam akan memanggil pacarnya dan teman-temannya untuk menghajar Amrin. Karena ancaman itulah yang membuat emosi Amrin memuncak dan secara spontan langsung menggorok leher wanita teman bercintanya itu dari arah belakang dengan menggunakan pisau dapur miliknya. Namun pada saat digorok lehernya, wanita itu ternyata berteriak meminta tolong sehingga membuat Amrin panik, yang seketika membungkam mulut wanita itu
dengan tangan kirinya. Tapi Rianti masih berteriak dan memberontak. Lantaran semakin panik, pria itu dengan membabi buta langsung menikam tubuh wanita itu berulang-ulang kali hingga tewas. Setelah menyadari wanita teman kencannya telah tak bernyawa, pria pegawai supermarket itu langsung memasukkan tubuh korban ke dalam koper miliknya, tapi ternyata tidak muat, karena ukuran kopernya yang memang tidak terlalu besar. Karena itu dengan sadisnya Amrin ini sengaja mematahkan leher wanita itu dengan tujuan agar muat dimasukkan ke kopernya. Dengan panik dan susah payah, koper tersebut lalu dibawa turun oleh Amrin si pelaku ini. Namun karena berat dan terburu-buru, koper sempat terjatuh di tangga yang menimbulkan suara keras sehingga mengundang kecurigaan tetangga penghuni kos lain. Tapi Amrin tak peduli. Dengan tergesa koper berisi jasad korban itu, lalu dibawanya dengan menggunakan sepeda motornya untuk dibuang di semak-semak yang berlokasi di Jembatan Panjang, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Selanjutnya Amrin ini dengan sengaja membuang HP milik korban di Jalan Bypass Ngurah Rai. Setelah selesai membuang koper berisi jasad korban, pelaku langsung kembali ke tempat kosnya. Tetapi setibanya di tempat kos, dilihatnya TKP itu sudah ramai dengan warga dan polisi. Karena ternyata ada beberapa tetangga kos yang sempat mendengar suara mencurigakan dari kamar Amrin. Di antaranya, di dini hari Jumat sekitar pukul 2.30 waktu setempat, seorang saksi bernama Putu Agus Arya mengaku mendengar suara teriakan wanita dari arah kamar Amrin yang berada di lantai 2. Kemudian sekitar pukul 3 dini hari, saksi tersebut kembali mendengar suara benda jatuh dari arah tangga. Saat diamatinya, ternyata saksi melihat Amrin sedang tergesa turun dari tangga sambil membawa sebuah koper berwarna hitam. Hal itu ternyata juga dilihat oleh saksi lain. Sementara saksi Agus Arya juga melihat pakaian Amrin yang dikenakannya ketika itu banyak terdapat bercak darah, yang kemudian dilihatnya bergegas pergi dengan motor sambil membawa kopernya. Para saksi ini pun dibuat terkejut ketika melihat banyak ceceran darah di halaman kos dan juga di tangga yang mengarah ke lantai 2. Karena merasa takut, saksi ini pun memberitahukan pada penghuni kos lain, yang saat ditelusuri, ceceran darah tersebut ternyata berakhir di kamar kos yang paling pojok yang biasa ditempati oleh Amrin. Di mana ketika dilihat kondisi kamar dalam keadaan berantakan dan banyak sekali terdapat ceceran darah. Karena merasa janggal, para saksi pun sepakat untuk memberitahukan kepada pemilik kos yang kemudian melaporkannya pada Polsek Kuta. Karena itulah personil dari Polsek Kuta mendatangi tempat kos tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Di mana dari pemeriksaan, polisi menemukan ID card karyawan milik Amrin Al-Rashid Pani. Sedangkan Amrin yang melihat banyak polisi di TKP tempat kosnya itu, lalu membatalkan niatnya untuk balik ke kamar yang awalnya berencana untuk membersihkan jejak perbuatannya. Sebagai upaya menghilangkan jejak, Amrin sengaja meninggalkan sepeda motor Beat miliknya tak jauh dari TKP yang hanya berjarak sekitar 60 meter saja. Lalu ia meminjam sepeda motor milik temannya untuk menuju indekos kakaknya yang beralamat di Desa Kelan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Kepada sang kakak, Amrin mengakui perbuatannya. Kepada sang kakak, ia juga mengutarakan niatnya untuk kabur. Sang kakak, yang kaget bukan kepalang, mencoba membujuk pelaku untuk menyerahkan diri ke polisi. Alhasil atas nasihat sang kakak, pemuda 20 tahun itu akhirnya mau menyerahkan diri ke Polsek Kuta dengan diantar oleh kakaknya, masih dengan pakaian yang berlumuran darah. Kepada polisi, Amrin mengakui telah menghabisi nyawa wanita teman kencannya itu karena merasa kesal. Setelah mendengar pengakuan dari pelaku inilah, personel Polsek Kuta segera bergerak mencari keberadaan jenazah yang menurut pengakuan pelaku dibuang di semak-semak di Jembatan Panjang, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Hingga akhirnya jenazah wanita asal Bogor itu berhasil ditemukan oleh personel Polsek Kuta dan dilakukan pengecekan oleh tim Inafis Polresta Denpasar untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar guna dilakukan visum terhadap jenazah korban. Dari TKP tempat kos pelaku, polisi menemukan beberapa barang bukti, di antaranya sebilah pisau dapur yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban, kondom bekas pakai, baju, dan selimut berlumuran darah. Sementara ponsel korban yang dibuang pelaku kini masih dalam proses pencarian. Amrin Al-Rashid Pane,
Pemuda berusia 20 tahun yang awalnya berniat mengadu nasib dengan bekerja di Bali ini pun mau tidak mau harus berurusan dengan polisi yang kemungkinan besar ia harus melewati masa mudanya di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas ulahnya ini, pria asal Tapanuli Selatan Sumatera Utara itu dijerat dengan pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu untuk pemulangan jenazah korban Rianti Agnesia. Berhubung keluarganya tidak memiliki biaya yang cukup, maka proses pemulangannya dibantu oleh petugas berwajib setempat. Semoga dari adanya kisah ini, kita semua bisa mengambil pembelajarannya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.